Kenapa tidak Bismillahil Jabbaril Mutakabbir? Kenapa tidak Bismillahil Qawiyil Matin? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang di awal kali pertama jumpa yang ditampilkan adalah Rahman, kasih sayang. Rahman, kasih. Rahim, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Nanti puan-puan ditanya oleh anak. Tuan juga begitu. Ayah, mak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Ya. Apa beza kasih dan sayang? Kalau kasih itu kasih, kalau sayang itu sayang. Ar-Rahman semua dapat. Yang baik dapat, yang tak baik pun dapat. Yang taat dapat, yang maksiat pun dapat. Macam orang pelihara ayam, pagi-pagi dia bagi padi beras. Semua ayam dapat. Ayam yang baik, ayam jantan, ayam betina, ayam kecil, ayam besar, semua dapat. Begitulah Allah membagi Rahman. Tapi kemudian ada yang dapat Rahim. Rahim hanya orang beriman saja. Makanya kalau kita baca ayat Ghafurur Rahim, tak ada Ghafurur Rahman. Karena Ghafur, ampunan Allah, hanya diperolehi oleh orang yang dapat Rahmannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas itu Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad kalau sudah sampai ke Brunei Darussalam, Masya Allah, Tabarakallah. Yang memanggil, yang menghimbau, yang menyebutnya adalah yang mulia, yang berhormat, Pihin, Datuk-datuk, datin-datin, yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad, Profesor, Syekh, Doktor, PhD, Datuk, semua. Satu lagi tinggal yang belum, almarhum. Semua sudah disebutkan. Tapi bagaimana supaya melembutkan hati kita? Kita katakan Alhamdulillah. Semua ini milik Allah. Dia pinjamkan sikit saja kepada saya sebelum kematian datang. Kita pakai. Selepas itu nanti balik lagi kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Utsman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin. Yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majelis Mesyuarat Negara. Yang mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, yang tak dapat saya sebutkan satu dan satu, semuanya insya-Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kerana iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam ada satu istilah muallaf. Muallaf bukanlah kata yang menghinakan orang, bukan yang menjatuhkan harkat martabat orang. Muallaf adalah satu kemuliaan. Muallaf dari segi harta, dia mendapatkan 1/8 daripada zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Dia nama yang keempat. Wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Begitulah dia dimulakan harta. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian mereka beramai-ramai masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Mereka berbondong-bondong beramai-ramai masuk Islam. Satu di antara yang masuk Islam pemimpinnya adalah Muawiyah. Di antaranya ayah daripada Muawiyah yaitu Abu Sufyan. Nabi memberi Abu Sufyan 100 ekor unta. Dan siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, kata Nabi, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Ka'bah, aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia pun juga aman. Maka dalam Islam, mu'allab dimuliakan, dihormati. Itu dari segi masalah harta. Bagaimana pula dengan catatan dosa? Orang yang mu'allaf masuk Islam, maka dia bersih, tak ada dosa. Jadi kalau dibandingkan Ustaz Abdul Somad dengan mu'allaf, maka lebih mulia lagi mu'allaf.
Karena mu'allaf tak ada dosa. Ustaz Somad, dosa tak terhitung lagi, banyak betul. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Maka di antara kita ini semua, saya yang paling banyak dosa sebab banyak cakap. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah saya. Tentang masalah nama, mu'allaf. Mu'allaf diambil dari kata allafa yu'allifu. Seorang yang menulis buku disebut dengan mu'allif. Karena dia mengumpulkan dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Disatukannya menjadi satu. Maka mu'allaf adalah orang yang tercerai berai jauh, lalu dia disatukan lagi ke dalam Islam. Mu'allaf mengandung makna, kalau ada sesuatu yang liar, maka dia dijinakkan disebut dengan alif. Maka mu'allaf, mungkin dia selama ini jauh, maka dia didekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf juga bermakna yang dilembutkan hatinya. Maka cara melembutkan hatinya dengan kata-kata yang baik, dengan 100 ekor unta, dengan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan, sehingga lembutlah hatinya. Kalau ada orang merasa dirinya rendah, hina, karena dia mu'allaf, maka sesungguhnya kita semua, ayah kita, datuk kita, moyang kita ke atas, sesungguhnya mereka juga adalah orang yang mu'allaf. Kitab yang paling tinggi dalam Islam hadis adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu ditulis oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah mu'allaf, orang Persia yang masuk Islam. Lalu kemudian bagaimana dengan istri Nabi? Istri Nabi disebut dengan Ummahatul Mu'minin. Mereka adalah mu'allaf. Di antaranya adalah seorang perempuan. Nama ayahnya Huyai. Nama datuknya Akhtab. Perempuan itu bernama Sofiyah. Suatu malam dia bermimpi memangku bulan. Kemudian dia bercerita kepada ayahnya. Wahai ayahku Huyai, malam tadi saya bermimpi melihat bulan turun dan saya memangku bulan. Huyai menampar Sofiyah sehingga keluar darah dari tepi bibirnya. Karena orang Yahudi tahu mentakwilkan mimpi. Makna bulan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangku bulan berarti menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tuan-tuan mimpi memangku bulan, kalau tuan mimpi tentu dia tak cerita. Kalau puan yang bermimpi itu banyak istighfar sikit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rupanya takdir Allah itu terlaksana juga. Maka Sofiyah masuk Islam walaupun ayahnya tak masuk Islam. Itu maknanya Nabi SAW punya istri yang mu'allaf dan mertua dia tidak Islam. Jadi kalau ada di antara tuan yang punya mertua tak Islam, maka itu juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara sahabat-sahabat, mereka datang dari Persia, mereka menyembah api. Suatu ketika dia tengok api. Apakah mungkin api ini yang menciptakan saya? Sedangkan api ini boleh padam. Kalau dia boleh padam, boleh mati, bagaimana dia menghidupkan saya? Tentu yang menghidupkan itu yang tak boleh mati. Maka lepas itu dia mencari Tuhan. Selepas dari Persia dia pergi ke Dimashq. Sampai di Dimashq dia tengok ini Tuhan. Tapi lama-lama dia berpikir bagaimana dia disebut Tuhan. Dia tak mendatangkan manfaat. Dia pun tak boleh menolak mudarat. Sampai akhirnya dia dengar ada seorang nabi di Jazirah Arab. Sampai ke sana dia pun bersyahadat. Nama lelaki itu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang mu'allaf. Berasal dari Persia. Lalu kemudian ada seorang laki-laki. Dia menyembah Tuhan. Nama Tuhannya Naham. Jadi Tuhan ketika itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Satu kampung, satu Tuhan. Di kampung itu nama Tuhannya Naham. Pagi-pagi dia bawa susu untuk jamuan kepada Tuhan. Wahai Tuhan, inilah susu untuk engkau. Berikanlah aku manfaat kebaikan hari ini dan jauhkanlah mudarat daripada aku.
Tak lama sesudah itu dia berdoa, dia pejam mata, dia tengok, buka mata, air susu itu berkurang. Rupanya sudah diminum anjing. Air susu sudah habis, tak lama mohon maaf, tak sopan. Tak ada adab, tapi memang begitulah riwayatnya. Tak lama air susu itu habis, anjing itu pun mengangkat kakinya satu dan mengencingi Tuhan itu. Lama-lama dia berpikir, kalau mendatangkan manfaat untuk dirinya pun tak boleh, menolak mudarat pun tak boleh, air susunya diminum, dia tak boleh melawan. Dikencingi, dia pun tak boleh melawan. Apalah guna aku menyembah dia? Dia mendengar ada seorang nabi, maka dia datang dan dia bersyahadat. Laki-laki itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi mereka adalah orang-orang yang mu'allaf masuk Islam. Oh, saya ni masuk Islam, dah tua Ustaz. Berapa umur masuk Islam? Umur 30 tahun. Nabi SAW mendapatkan wahyu berumur 40 tahun. Abu Bakar dengan Nabi beza umurnya 2 tahun. Bila Nabi mendapatkan wahyu umur 40, maknanya Abu Bakar Siddiq masuk Islam umur 38 tahun. Dia mu'allaf umur 38 tahun. Ketika Nabi berumur 25 tahun, menikah dengan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun, selepas itu umur 40 tahun Nabi, lalu kemudian Khadijah berarti berumur 55 tahun. Maka Khadijah masuk Islam berumur 55 tahun. Tidak ada kata hina, sebab mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang yang menolong Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua orang yang ada di Madinah, mereka adalah mu'allaf, karena mereka masuk Islam selepas mereka besar, selepas mereka. Memang ada beberapa sahabat Nabi yang tak mu'allaf, sebab ayahnya sudah Islam. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Amr bin As. Ini tidak mu'allaf. Tapi sebagian besarnya lagi, sahabat Nabi itu adalah mu'allaf. Mu'allaf bukan kehinaan. Mu'allaf bukan penghinaan. Mu'allaf bukan kerendahan. Mu'allaf adalah penghormatan. Orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk-datuk nenek moyang saya pun berawal dari mu'allaf. Saya, ibu saya, atuk saya tak tahu yang generasi yang keberapa yang masuk Islam. Tapi kalau ditengok-tengok dalam nasab-nasab yang saya tengok, yang mereka tulis dalam biografi Syekh Abdul Rahman, datuk dari ibu saya. Saya, anak ibu saya Hajah Rohana, anak daripada ibunya Siti Aminah. Siti Aminah tu anak daripada Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman tu anak Nahoda Alang. Nahoda Alang tu anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang sampai ke kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Lalu kemudian ketika Islam datang ke Minangkabau, orang Minangkabau terbagi dua. Yang masuk Islam, itulah yang membina kerajaan. Semuanya masuk Islam. Tapi yang tak mahu masuk Islam, mereka masuk ke dalam hutan. Masih ada lagi sampai sekarang. Itulah suku Talang, itulah dia suku Sakai, itulah dia orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Dan hari ini saya buatkan satu program, setiap 6 bulan sekali saya masuk ke dalam hutan menyampaikan dakwah Islam. Maknanya apa? Nenek moyang kami dulu pun juga adalah bersyahadat, yang sebelumnya menyembah batu, menyembah kayu, menyembah macam-macam, semua disembah. Akhirnya kita diajarkan untuk menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam? Tidak begitu. Sebenarnya kita tidak memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam. Kita hanya mengembalikan kepada asal muasal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam. Ketika itu Allah mengambil persaksian. Saya, Pihin, Datuk, Datin, saudari-saudara saya mu'allaf. Waktu itu ruh kita semua dikumpulkan Allah. Belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu. Semua ruh ditanya Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum.
Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab dengan satu jawaban. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ada yang rohnya masuk ke dalam perut orang Islam, maka ketika lahir, ayah dia Islam, mak dia Islam, tinggal di negeri Islam, senang saja, tak ada perjuangan. Tapi ada orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam rahim orang yang tak Islam, ayah tak Islam, negeri tak Islam, tapi kemudian dia berfikir, kemudian dia mencari, dia mendengar, dia melihat, dia membaca, sampai akhirnya terbuka pintu hidayah. Perjuangan dia berat, terusir, terhalau. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Ustadz Abdul Somad, yang bila pertanyaan itu pertama kita baca, nampak-nampaknya dia macam nak menguji Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, ya, apa hukumnya sembahyang dalam gelap? Kata saya, sembahyang dalam gelap, kenapa awak tak padam lampu, kenapa tak hidupkan? Sebab bila saya terangkan, saya takut, sebab ayah saya tak Islam, mak saya tak Islam, saya diam-diam masuk Islam, saya dalam bilik, saya kunci pintu, saya sembahyang. Sembahyang gelap, sah. Kenapa awak tak tunjukkan awak Islam? Kalau saya tunjukkan saya Islam, saya akan dihalau, saya akan susah, saya tak boleh sekolah. Lama saya merenung, begitulah perjuangan dia. Mereka jauh lebih mulia daripada saya. Saya lahir, mak saya muslimah, ayah saya Islam, negeri saya Islam. Saya belajar di pondok, saya belajar agama Islam. Hampir tak ada perjuangan. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa memperjuangkan keislamannya.